Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembahasan materi pembelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat dan karakter seorang wirausaha. Anak-anakku pasti sudah mengetahui bagaimana seharusnya menjadi seorang wirausaha berdasarkan sikap dan karakter yang Ibu sudah jelaskan pada KD 31, yaitu mendeskripsikan sikap dan perilaku wirausaha. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi ke KD 32 dan 42 ya. Di mana KD 32 itu adalah menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Kemudian yang kedua, menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. Jadi anak-anakku sebentar ini diajarkan bagaimana mengetahui dan menganalisis peluang usaha yang ada di sekitar kita, dan kemudian selanjutnya anak-anakku bisa membuat atau menentukan sendiri peluang usaha apa yang ada di sekeliling kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan tentang peluang usaha. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengembangan ide dan peluang usaha. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Yang keempat, siswa dapat memahami analisis SWOT. Yang kelima, siswa dapat menentukan peluang usaha. Yang keenam, siswa dapat mempresentasikan hasil analisa peluang usaha. Nah, jadi itu anak-anakku sekalian untuk materi di KD 32 dan 42 ini ada 6 tujuan yang harus kita capai. Selanjutnya untuk pembelajarannya kita akan memperhatikan peta konsep untuk memahami materi menganalisis peluang usaha ya. Sebagaimana kita lihat di slide, ada peta konsepnya 4 langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memahami dengan baik KD 32 dan 42 ini. Yang pertama, kita akan sebentar mengetahui pengertian dan ciri-ciri dari peluang usaha yang baik. Kemudian yang kedua adalah mengetahui sumber-sumber peluang usaha itu supaya kita mampu mengetahui bagaimana kita mendapatkan peluang. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui sumber-sumber peluang, kita melakukan analisis peluang usaha. Ya, analisis peluang usaha ini untuk melihat faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha berdasarkan peluang yang ada. Kemudian kita membuat analisis SWOT. Lalu selanjutnya kita membuat perencanaan usaha. Perencanaan usaha ini bisa berupa menghasilkan produk atau menghasilkan barang, bisa juga menghasilkan jasa. Baiklah anak-anakku, kita akan membahas satu persatu dari peta konsep yang kita sudah lihat. Nah, yang pertama tentunya kita harus mengetahui apa itu sebenarnya peluang ya. Dalam bahasa sehari-hari, peluang ini kita sering dengar, bahkan kita selalu mengucapkannya. Kalau kata peluang, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan opportunity ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, peluang itu diartikan sebagai suatu kesempatan. Jadi kalau dikatakan apa itu peluang usaha, berarti kesempatan untuk menjalankan sebuah bisnis atau sebuah usaha. Dari mana kita bisa mendapatkan peluang atau mengetahui kesempatan-kesempatan ini? Itu biasanya muncul dari yang disebut dengan inspirasi atau ide ya. Jadi kalau kita bertanya apa itu peluang, kesempatan untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Biasanya peluang ini muncul atau berawal dari sebuah ide atau inspirasi ya. Jadi inspirasi ini bisa muncul dari mana saja dan kapan saja.
ketika kita berhadapan dengan situasi tertentu atau melihat apa yang ada di sekitar kita. Namun inspirasi dan peluang ini tidak semuanya cocok atau mampu kita tangkap ya. Inspirasi itu ada yang sifatnya bagus dan ada yang kurang bagus. Bagaimana kita melihat bahwa peluang yang kita lihat itu adalah peluang usaha yang baik? Kita lihat ciri-ciri peluang usaha yang baik ya, karena sebagaimana yang Ibu tadi sampaikan, kesempatan atau peluang itu ada di sekitar kita, namun tidak semua peluang-peluang yang ada di hadapan kita itu adalah sesuatu yang bisa kita tangkap dan bisa kita laksanakan. Sebelum ketika kita melihat peluang usaha, kita harus melakukan yang namanya analisis untuk mengetahui apakah peluang tersebut itu bagus atau tidak. Makanya sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri peluang usaha yang bagus. Peluang usaha yang baik itu yang pertama, ciri-cirinya peluang itu memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang baik. Bukan hanya sekedar ide usaha atau baru sekedar inspirasi saja ya. Karena kadang-kadang kita punya ide, punya inspirasi, tapi inspirasi itu hanya sekedar di pikiran kita tidak melakukan action ya, hanya lewat begitu saja. Inspirasi ini atau ide usaha ini harus kita laksanakan atau harus ada action di dalamnya ya, tidak boleh sebagaimana pendapatnya Big Rep, harus ada bertindak ya, dos. Selanjutnya inspirasi ini harus kita ketahui bahwa inspirasi itu adalah sesuatu yang bagus, benar, jika dia memenuhi ciri-ciri peluang usaha yang bagus ya. Bagaimana ciri-ciri peluang usaha yang bagus itu tadi ya, bukan hanya sekedar ide ya, tapi harus ada action di dalamnya. Kemudian yang kedua, peluang itu berasal dari hubungan yang bersinergi antara wirausaha dengan usahanya. Artinya terkadang ada orang yang mendirikan usaha itu, dia sebenarnya tidak memahami tentang usaha itu, tidak memahami tentang bisnis itu, lantas dia laksanakan. Hanya mungkin sekedar ikut-ikutan karena melihat orang membuka usaha, dia juga membuka usaha yang sama, padahal dia tidak memahami tentang itu. Itu berarti mereka tidak bersinergi antara usaha dan wirausahanya. Yang dimaksud di sini bersinergi artinya wirausaha tersebut itu betul-betul memahami tentang bisnis yang dia jalankan ya, sehingga dalam menjalankan bisnisnya itu dia mampu beradaptasi dan mampu memecahkan setiap masalah yang ada ya. Kemudian selanjutnya ada pasar usaha dan produk yang dihasilkan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasar ya, itu. Kemudian yang ciri-ciri yang ketiga, peluang tersebut memiliki tingkat risiko yang kecil. Ya, namanya sebagai seorang wirausaha ya, kita tentunya mau bebas risiko, tapi dalam perjalanannya, dalam kenyataannya tidak ada usaha itu yang berjalan mulus ya, selalu ada hal-hal yang menghalangi kita, merintangi kita yang harus kita pecahkan. Tapi kita harus pandai memilih mana usaha yang tingkat risikonya kecil, mana usaha yang tingkat risikonya besar. Jadi sebaiknya itulah nanti mungkin yang akan kita pelajari di analisis SWOT. Jika kita lihat bahwa tingkat risiko dari sebuah ide itu adalah besar, maka kita mencari, kalau kita mampu menyelesaikan masalahnya, tidak ada masalah, kita ada solusi untuk itu ya, tidak ada masalah. Tapi sebaiknya seorang wirausaha itu harus dulu memilih usaha-usaha yang tingkat risikonya kecil, artinya risiko kerugian apapun itu dipilih yang kecil.
Kemudian yang keempat, ciri peluang usaha yang baik itu adalah produk yang dihasilkan itu harus telah melalui uji pasar. Ya, namanya seorang wirausaha sebelum membuat atau mendirikan sebuah bisnis, ya, apalagi melaksanakan sebuah peluang usaha, sebaiknya melakukan dulu uji pasar. Uji pasar yang dimaksud di sini adalah melakukan penelitian tentang apakah konsumen atau pasar itu menginginkan produk yang yang akan kita hasilkan. Jadi laksanakan dulu penelitian, entah itu melalui survei, angket, atau terjun langsung ke masyarakat, ya, atau ke pasar. Pasar yang dimaksud di sini konsumen, untuk menanyakan apakah mereka butuh atau tertarik dengan apa yang akan kita hasilkan. Ya, jadi jangan melakukan sesuatu tanpa melakukan dulu uji pasar, karena bisa menyebabkan seorang wirausaha itu mengalami kerugian. Kemudian kelima, produk yang dihasilkan itu sudah mengikuti tren atau kecenderungan perubahan pasar. Namanya selera konsumen itu selalu berubah, kehidupan ini dinamis, selalu ada sesuatu yang baru, ya, selalu ada perubahan-perubahan. Tentunya pasar itu tidak menginginkan sesuatu yang ketinggalan zaman. Jadi peluang usaha yang bagus itu kalau dia mengikuti tren yang berlaku saat ini, ya, atau orang mengatakan up to date. Kemudian yang keenam, peluang usaha itu bisa terus menerus diinovasi. Artinya produk kita itu tidak kaku, ya, selalu bisa diubah sesuai dengan perkembangan yang ada, ya, selalu bisa diinovasi. Pertanyaan selanjutnya, ya, itu tadi setelah kita mengetahui ciri-ciri peluang usaha yang baik, bagaimana menciptakan peluang, ya, karena salah satu keterampilan seorang wirausaha yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang yaitu mampu menciptakan peluang. Apa yang dimaksud dengan mampu menciptakan peluang? Yaitu ketika seseorang ketika menghasilkan sebuah produk, baik itu berupa barang atau jasa, yang tadinya konsumen atau pasar itu tidak pernah terbersit atau tidak pernah memikirkan tentang produk itu, tapi begitu kita muncul dengan produk tersebut, orang langsung merasa butuh dan menginginkan produk itu. Nah, itu berarti kita sudah menciptakan peluang, ya. Jadi bukan hanya sekedar memunculkan ide, bukan hanya mampu menganalisis, yang paling tinggi tingkatannya itu adalah bagaimana kita menciptakan peluang usaha dari apa yang ada di sekitar kita, ya. Sebagaimana penjelasannya Ibu tadi, bahwa peluang itu awalnya itu bermula dari sebuah ide, ya. Apa itu ide? Nah, ide ini adalah respon seseorang atau sekelompok orang atau suatu organisasi, ya. Jadi bisa orang perorangan, individu, bisa sekelompok orang, bisa berbentuk perusahaan atau organisasi untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi di masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan di sebuah lingkungan atau di sebuah daerah atau di sebuah masyarakat. Artinya begini, ide itu ketika bisa muncul ketika kita berhadapan dengan sesuatu di mana ada kebutuhan kita yang belum terpenuhi, ya, ada kebutuhan orang lain yang belum terpenuhi, lantas mereka menginginkan hal itu sebenarnya biasanya yang memunculkan ide. Lantas muncul tiba-tiba bagaimana itu respon kita, itu muncul, ya, ide itu respon kita terhadap apa yang dibutuhkan orang lain yang tidak terpenuhi, lantas kita ingin membantu untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, istilahnya kalau bagi seorang wirausaha, keluhanmu, kekurangan yang ada di sekitar apapun itu adalah peluang bagi saya, ya. Jadi ketika misalnya ada orang yang mengeluh tentang sesuatu, tentang tidak terpenuhinya kebutuhan mereka terhadap suatu barang atau jasa,
Nah, itu sebenarnya adalah sumber peluang bagi kita. Biasa muncul ide di situ, ya, di situ muncul ide, oh bagaimana kalau saya yang menyiapkan ini, ya orang lain terpenuhi atau pasar terpenuhi kebutuhannya, kita mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, itulah seorang wirausaha. Bagaimana dia mampu membantu menyelesaikan setiap setiap kekurangan-kekurangan yang ada yang belum terpenuhi. Nah, itu biasanya muncul ide. Selanjutnya kita akan lihat dari mana munculnya ide itu. Nah, itu dua sumbernya ya. Karena namanya ide ini merupakan langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas wirausaha menjadi peluang bisnis. Nah, ide itu biasanya muncul dari sumbernya dua. Ada namanya sumber internal dan ada sumber eksternal. Nah, sumber-sumber ide bisnis itu yang internal itu berarti berasal dari diri kita sendiri, ya. Bagaimana cara melihat atau mengetahui ide itu dari dalam diri kita? Itu pertama yang paling utama itu adalah dari hobi, ya. Hobi atau minat atau kesukaan kita melakukan sesuatu karena berdasarkan kesenangan, ya. Pengalaman membuktikan dalam dunia nyata bahwa hobi ini bisa menjadi awal kesuksesan seorang dalam berwirausaha, ya. Banyak contoh sebagaimana yang pernah kalian presentasikan pada bab 1, bahwa beberapa orang itu sukses karena awalnya itu hanya karena hobinya. Hobi, contoh Bill Gates, ya. Bill Gates itu yang hobinya mengutak-atik komputer, itu pernah beranggapan bahwa mesin mainframe yang diciptakan oleh produsen IBM itu terlalu besar. Kemudian dia berpikir dan memperoleh inspirasi bahwa bagaimana dulu kan komputer itu ukurannya besar, ya. Kalau satu yang pertama ditemukan itu bisa satu ruangan. Nah, Bill Gates ini muncul idenya bagaimana menciptakan komputer itu yang bisa praktis. Jadi ketika mau bekerja, mau digunakan, tidak perlu ke ruangan tertentu, bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini hobinya awalnya. Dari hobinya itu muncul ide tadi. Dari idenya itu lalu dia wujudkan menjadi bentuk nyata. Akhirnya dia menemukan yang namanya Windows, ya, aplikasi Windows. Aplikasi Windows ini akhirnya yang kita gunakan seperti sekarang ini itu yang bermanfaat bagi semua orang, itu berawal dari hobinya tadi. Bahkan dia pernah bercita-cita ketika menemukan itu Windows, suatu saat nanti satu rumah itu satu komputer, satu laptop. Nah, sekarang sudah terbukti. Itulah contoh, ya, orang-orang mendapatkan ide berdasarkan dari hobinya. Yang kedua, ya, itu berdasarkan keterampilan yang kita miliki, ya. Jadi kalau banyak orang yang memiliki keterampilan tertentu atau keahlian tertentu, itu bisa dijadikan sebagai ide bisnis. Apa yang kita miliki, misalnya kalian bisa memperbaiki kendaraan, itu berarti bisa disalurkan nanti dalam bentuk peluang usaha membuka bengkel. Dan banyak juga orang yang sukses ini karena keahlian yang dimiliki. Contoh dulu yang kalian presentasikan itu adalah penemu mesin Google, ya. Itu Larry Page itu awalnya muncul idenya untuk mendapatkan mesin pencari itu karena keahliannya di dalam ilmu matematika, ya. Kemudian yang ketiga, sumber ide bisnis itu adalah dari pengalaman, ya. Dari pengalaman yang kita alami, kita lakukan, lantas kita mewujudkannya dalam sebuah ide untuk menghasilkan sesuatu. Contoh misalnya dari pengalaman, suatu saat kalian berkunjung ke suatu daerah, melihat bahwa di daerah tersebut itu
menghasilkan sumber daya yang tidak ada di daerah kita, lantas kita dekatkan apa yang tidak ada itu ke tempat yang dari yang ada ke tempat yang tidak ada, itu sebenarnya kita sudah memanfaatkan pengalaman. Contoh, kalian misalnya berkunjung ke daerah Bandung, di sana kan banyak sentra pembuatan sepatu. Lantas muncul di harganya mungkin karena di pusatnya murah, misalnya 50.000. Ketika di daerah kita sendiri, misalnya di Kota Makassar, harganya 150.000, ya. Itu bisa memunculkan ide di kepala kita bahwa bagaimana kalau saya menjual barang yang murah ini di daerah saya. Nah, itu berarti kalian memanfaatkan pengalaman yang ada, menjadi seorang wirausaha. Kemudian sumber ide selanjutnya itu adalah karena faktor eksternal. Ya, kalau dikatakan faktor eksternal itu berarti yang berasal dari luar diri kita. Ya, ini sumbernya banyak sekali yang bisa kita analisis di lingkungan kita. Nah, yang pertama itu adalah dari lingkungan sekitar kita. Namanya lingkungan itu ada lingkungan rumah, lingkungan atau keluarga, lingkungan sekitar rumah atau tetangga, kemudian lingkungan yang secara luas yang selalu kita lihat dan selalu berada di tempat itu. Nah, perubahan-perubahan lingkungan di sekitar kita ini juga bisa dijadikan sebagai sumber peluang bagi kita. Contoh misalnya ya, di lingkungan sekitar rumah kita banyak usaha-usaha, banyak orang yang menjalankan bisnis, ya. Lantas kita termotivasi dengan apa yang dilakukan oleh tetangga kita, teman kita, dan lain-lain sebagainya. Atau yang kedua, ini juga yang paling banyak, itu adalah dari lingkungan keluarga, ya, dari lingkungan atau bisnis keluarga. Karena banyak ternyata terbukti bahwa banyak orang-orang yang menjadi seorang wirausaha itu karena melanjutkan bisnis yang dilakukan oleh orang tuanya atau keluarganya, ya, seperti Pak Yusuf Kalla dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekitar kita secara global, karena mungkin sering melihat sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, membuka usaha, kita termotivasi untuk itu, tidak ada salahnya, ya. Jadi dalam bisnis itu tidak salah kita meniru. Yang salah itu kalau kita melakukan meniru itu dalam bisnis itu diizinkan, ya, tapi itu adalah tingkatan kreativitas yang rendah. Tapi kalau meniru kesuksesan orang lain, itu diizinkan 100%. Silahkan. Biasanya kita termotivasi karena melihat orang-orang yang sudah sukses menjalankan usaha. Kemudian yang kedua, sumber peluang eksternal itu adalah karena perubahan, ya, perubahan yang terjadi. Nah, ini banyak sekali, namanya kehidupan ini dinamis, banyak hal-hal yang kita lihat di sekitar kita itu selalu berubah, ya, entah itu perubahan global, perubahan lingkungan, perubahan peraturan pemerintah, perubahan musim, perubahan gaya hidup, perubahan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan, gaya hidup, dan pola makan, perubahan tingkat tekanan pekerjaan, ya, misalnya karena banyak pekerjaan yang berat, butuh tempat refreshing, itu menciptakan ide untuk menciptakan tempat-tempat hiburan. Perubahan teknologi, juga itu memunculkan inspirasi bagi kita untuk memanfaatkan dan menangkap peluang itu kepada orang lain. Lalu ada juga perubahan jumlah laju perkembangan kendaraan, ya, banyak sekali, ya. Jadi kita harus pandai mengamati perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, seperti yang Ibu sebutkan tadi, menjadi sebuah peluang. Contoh sekarang ini di masa pandemi, apa yang bisa kita tangkap, apa yang sebelumnya bukan menjadi kebutuhan orang lain, lantas pada masa pandemi ini menjadi kebutuhan utama. Nah, ketika kita mampu menangkap itu, pada saat itu kita sudah menjadi seorang yang mampu memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Kemudian yang selanjutnya adalah peluang dari konsumen. Konsumen itu seperti yang penjelasan sebelumnya,
konsumen itu biasanya ada keluhan-keluhan tertentu, ada saran-saran, ada permintaan khusus, ada angan-angannya, ada harapannya. Kalau kita mampu mewujudkan apa yang menjadi masalah dari pasar atau konsumen tadi, ada angan-angan tertentunya, ada harapannya terhadap sebuah produk yang belum ada. Kita yang menciptakan dan memenuhi kebutuhannya, itu berarti kita sudah memanfaatkan peluang, ya. Yang keempat yaitu peluang dari gagasan orang lain. Ya, terkadang di sekitar kita juga banyak orang yang mampu sebenarnya mampu memanfaatkan mampu memiliki ide, banyak ide, tapi tidak mampu mewujudkan idenya. Nah, kita sebagai orang yang mampu memanfaatkan peluang itu biasanya bisa bekerja sama dengan orang yang memiliki gagasan tersebut yang tidak mampu mereka wujudkan, tapi kita mampu untuk mewujudkannya. Kita melakukan kerjasama. Itu juga salah satu cara untuk menangkap peluang usaha. Yang terakhir adalah peluang dari informasi yang ada. Ini sekarang karena informasi, perkembangan teknologi informasi yang luar biasa besar, kita sekarang ini semakin mudah mengakses informasi apa saja yang kita butuhkan itu tersedia. Tapi inilah yang harusnya kita manfaatkan, bagaimana memanfaatkan informasi yang kita terima itu menjadi sebuah peluang bisnis, ya. Jadi alhamdulillah aku sudah tahu cara menangkap peluang. Jadi peluang usaha itu sumbernya ada dalam diri kita dan ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita mampu menangkap peluang itu, ya. Selanjutnya sebagaimana penjelasan Ibu tadi di depan, bahwa tidak semua peluang usaha itu adalah peluang yang baik, ya. Perhatikan ciri-cirinya, apakah peluang usaha itu adalah termasuk peluang usaha yang baik atau tidak. Karena dari kita menangkap peluang itu, terkadang kita ada keberhasilan dan ada juga kita mengalami kegagalan dalam menangkap peluang tersebut. Faktor keberhasilan peluang usaha itu di sini sebenarnya ada banyak, tapi kesimpulannya ada 4. Yang pertama, ya, kalau kita mampu menangkap peluang, sudah mengetahui peluang usaha dan kita mau melaksanakan peluang itu, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa usaha itu akan berhasil. Karena sebagaimana ahli mengatakan bahwa kita itu sebenarnya digerakkan oleh apa yang kita pikirkan. Jadi ketika kita yakin bahwa kita akan sukses, insya Allah akan sukses. Jadi kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa usaha yang akan kita dirikan itu atau yang akan kita laksanakan itu akan berhasil. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh tertutup dengan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru yang ada di depan kita. Entah itu berasal dari orang lain, dari informasi yang kita terima di lingkungan sekitar kita. Ya, wirausaha yang baik itu adalah dia tidak tertutup, ya. Dia mampu menerima gagasan atau ide baru. Jadi ketika kita membutuhkan melaksanakan sebuah bisnis dan ada ide-ide baru, kita mampu mengaplikasikan atau memasukkan ide-ide tersebut ke dalam produk kita. Kemudian yang paling utama, ya, ini yang harus kita miliki supaya berhasil, yaitu mampu menaklukkan diri sendiri, karena musuh terbesar bagi manusia itu adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena banyaknya keraguan, banyaknya ketidakyakinan terhadap dirinya sendiri. Jadi kita harus mampu dulu menaklukkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang sudah benar. Dan yang terakhir itu harus kita bisa menerima saran dari orang lain. Ya, tidak boleh egois, tidak boleh sombong, karena terkadang saran orang lain itu menjadi pemicu bagi kita untuk meraih sukses. Faktor kegagalan peluang usaha, ini ya, kebalikan dari yang tadi, bahwa kalau ada kesuksesan terkadang juga ada kegagalan, kalau ada keberhasilan terkadang juga ada
ketidakberhasilan ya. Faktor kegagalannya itu yang pertama, peluang tersebut itu bersifat jangka pendek. Jadi kalau peluang usaha yang bagus itu adalah sifatnya jangka panjang ya. Jadi bukan hanya sesaat, bukan hanya satu kali, tapi kita mampu melaksanakan peluang tersebut secara terus-menerus. Jadi carilah usaha-usaha yang sifatnya jangka panjang, jangan yang sifatnya jangka pendek. Kemudian yang kedua, peluang tersebut itu sudah kadaluarsa. Nah, ini juga bahaya. Makanya Ibu tadi mengatakan peluang usaha yang baik itu harus yang update ya, tidak boleh kadaluarsa, karena apapun yang kita hasilkan baik itu berupa produk, barang atau jasa, kalau kadaluarsa tidak ada yang akan menggunakannya, tidak akan laku, tidak akan laris, tidak akan berkembang. Kemudian yang ketiga, peluang tersebut itu lewat begitu saja ya. Ini juga banyak terjadi. Ide kita bagus, peluangnya sudah bagus, tapi kita tidak melakukan action, tidak melaksanakannya, lewat begitu saja. Pada saatnya kita sudah mau melaksanakan, ya peluang itu sudah banyak diambil oleh orang lain atau dilaksanakan oleh orang lain, atau paling banyak ya kita sudah peluang tersebut itu sudah kadaluarsa. Yang terakhir, produk yang dihasilkan itu tidak melalui uji pasar yang akurat ya, karena peluang yang bagus itu harus melakukan namanya dulu penelitian pasar. Tidak boleh kita membuat sebuah usaha, sebuah bisnis itu tanpa melakukan uji pasar ya. Baiklah anak-anakku, mungkin untuk kali ini itu materinya. Insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha itu dengan baik ya. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak?